untuk menunjukkan umat Nabi Muhammad yang menerima dakwah lebih dominan daripada yang menolak dakwah. Karena itulah kata tawallau dikurangi hurufnya. Kata berpaling hurufnya kurang pada umat Nabi Muhammad. Atiullaha wa rasulah. Wala tawallau. Bukan wala tatawallau. Sementara Nabi Hud berkata ke umatnya, wala tatawallau mujrimin. Bukan wala tawallau, untuk menunjukkan Nabi Hud mengakui umatnya yang berpaling lebih banyak daripada yang mengikuti. Makanya kata Nabi nanti di akhirat, bahkan ada Nabi yang datang hanya dengan 1 umat, 2 umat, 3 umat. 3 orang saja umatnya, 4 orang saja. Ada yang 1 orang saja. Bahkan ada Nabi yang datang di hari kiamat tanpa 1 pun pengikut. Sementara Nabi Muhammad sangat dominan. Makanya yang paling banyak menghuni surga ya umat Nabi Muhammad. Karena yang berpaling lebih sedikit. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas 3 ayat. Pertama surat Hud 52, yang kedua Ali Imran 32, yang ketiga Al-Anfal ayat 30. Kita baca dulu surat Hud 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan dia berkata, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah kirimkan hujan yang cukup dari langit dan Allah tambahkan kekuatan pada badanmu, dan janganlah kamu berpaling dalam keadaan berbuat dosa. Ya. Ali Imran 32. Kul atiullaha war rasula wa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Di Ali Imran 30, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpaling darinya sementara kamu dalam keadaan mendengar. Nah, apa yang menarik diperhatikan di ayat ini? Di surat Hud ada kata berpaling. Kata berpaling di surat Hud 52 tadi itu diungkapkan dengan kata tatawallau. Dari kata tawalla ya tawalla. Tawalla mazid 2 huruf dari kata wala. Wala menjadi tawalla, ya tawalla, kalau dia jamak tatawallau atau ya tawallau, ya karena ini jazam dia karena nahi menjadi tatawallau. Dibuang nunnya, ya tanda jazamnya pada af'alul khamsah namanya. Nah, tatawallau itu normal, hurufnya banyak. Sementara Ali Imran dan surat Al-Anfal tadi itu kata tawallau itu dipotong hurufnya. La tawallau, bukan la tatawallau sebagaimana di surat Uhud. Harusnya fala tatawallau. Ya, harusnya di surat Ali Imran 32 tadi fa in tatawallau. Ya, bukan fa in tawallau. Begitu juga di surat Al-Anfal 30 wala tawallau, harusnya wala tatawallau sebagaimana di surat Hud tadi wala tatawallau. Kenapa di surat Al-Anfal 30 dan surat Ali Imran 32 dipotong huruf ta sehingga berkurang hurufnya pada kata tawallau? Kenapa di surat Hud tadi ayat 52 hurufnya banyak tatawallau? Karena konteksnya berbeda. Ini menunjukkan isyaratnya begini.
Yang berpaling dari umat lalu di surat Hud itu lebih banyak, sebagaimana banyaknya kata tatawallau. Yang berpaling dari ajaran Nabi di surat Al-Anfal ayat yang ke 30 tadi dan surat Al-Imran 32 itu lebih sedikit, sehingga katanya disedikitkan tawallau. Jadi di situ dipahami orang yang berpaling di surat Hud lebih banyak karena tatawallau lebih banyak hurufnya. Orang yang berpaling di surat Al-Anfal dan surat Ali Imran tadi lebih sedikit karena tawallau lebih sedikit hurufnya, karena dipotong satu huruf dari tatawallau menjadi tawallau. Kenapa begitu? Karena konteksnya berbeda. Surat Hud itu yang dibicarakan umat-umat lalu, ya dalam kasus ini umat Nabi Hud, jadi umat masa lalu lah. Sementara di Al-Anfal dan surah Ali Imran tadi itu yang dibicarakan umat Nabi Muhammad. Kenapa berpalingnya umat lalu tatawallau? Untuk menunjukkan umat-umat yang lalu jauh lebih banyak yang berpaling ketimbang yang menerima dakwah. Umat Nabi Muhammad sebaliknya lebih banyak yang menerima dakwah ketimbang yang berpaling. Itu makanya kata Allah, "Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ini menunjukkan bahwa yang menerima Islam, yang menerima ajaran Nabi lebih banyak daripada yang berpaling dari ajaran Nabi. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Karena itu nanti di akhirat semua nabi datang membawa umatnya. Tapi umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi, seperti bulu sapi yang berwarna putih. Kalau ada bintik-bintik hitam, bulu-bulu hitam satu titik, itulah umat lalu yang masuk surga di akhirat. Sementara umat Nabi Muhammad itu warna putih yang dominan pada badan sapi itu, pada bulu sapi itu. Kira-kira begitu analoginya. Untuk menunjukkan umat Nabi Muhammad yang menerima dakwah lebih dominan daripada yang menolak dakwah. Karena itulah kata tawallau dikurangi hurufnya. Kata berpaling hurufnya kurang pada umat Nabi Muhammad. Atiullaha wa rasulah wala tawallau, bukan wala tatawallau. Sementara Nabi Hud berkata ke umatnya wala tatawallau mujrimin, bukan wala tawallau, untuk menunjukkan Nabi Hud mengakui umatnya yang berpaling lebih banyak daripada yang mengikuti. Makanya kata Nabi nanti di akhirat bahkan ada Nabi yang datang hanya dengan satu umat, dua umat, tiga umat. 3 orang saja umatnya, 4 orang saja. Ada yang 1 orang saja. Bahkan ada Nabi yang datang di hari kiamat tanpa satu pun pengikut. Sementara Nabi Muhammad sangat dominan. Makanya yang paling banyak menghuni surga ya umat Nabi Muhammad. Karena yang berpaling lebih sedikit. Itu kenapa untuk umat Nabi Muhammad kata berpaling tawallau dengan mengurangi hurufnya, yang harusnya tatawallau. Sementara untuk umat Nabi lalu, umat-umat Nabi yang terdahulu, itu tatawallaunya hurufnya banyak. Karena memang lebih banyak yang berpaling ketimbang yang beriman. Perhatikan saja dakwah umat Nabi Lut, berapa yang beriman? Hanya anak-anaknya, beberapa orang. Ya. Nabi Hud berapa? Ya keluarganya, orang dekatnya. Ya. Tidak banyak yang beriman ke Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim cuma yang beriman Lut, ya, kemenakannya dan istrinya Siti Sarah. Maka hijrahlah ke Palestina. Jadi begitulah dakwah umat lalu. Ya, dakwah Nabi ke umat-umat yang terdahulu itu lebih banyak yang berpaling daripada yang menerima dakwah. Karena itu kata tatawallau diungkapkan lebih banyak hurufnya. Sementara untuk umat Nabi Muhammad di surah Al-Anfal ayat 30 salah satunya wala tawallau, bukan wala tatawallau. Untuk menunjukkan minimnya umat Nabi Muhammad yang berpaling dari dakwah. Sebagaimana sedikitnya huruf pada kata tawallau. Itulah rahasia di balik perbedaan kata tatawallau dengan tawallau antara umat Nabi Hud dengan umat Nabi Muhammad di surat Hud ayat 52 dan surat Al-Anfal ayat 30. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.